pagi pada siswa-siswi kelas 7. Pada pembelajaran kali ini kita mempelajari IPA. Nah, kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum kita membahas besaran pokok dan besaran turunan, mari kita terlebih dahulu memahami tentang pengertian mengukur. Mengukur dengan alat yang sesuai. Didefinisikan adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran, sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang berbeda disebut dengan satuan tidak baku. Pengukuran ini dapat digunakan dengan berbagai alat. Contohnya bisa mistar, bisa jangka sorong, dan bisa juga alat ukur neraca. Nah, itu juga merupakan alat ukur, alat pengukuran. Nah, baik, mari kita sekarang mempelajari besaran pokok dan besaran turunan. Dalam pembelajaran ini, pengertian pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Hasil dari pengukuran merupakan besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai dan memiliki satuan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Nah, mari kita perhatikan tabel ini pada video pembelajaran kita ini. Di sini ada tabel besaran pokok dan satuannya. Jadi besaran pokok ada 7. Mari kita perhatikan. Besaran pokok yang pertama, panjang, satuannya meter dilambangkan dengan huruf M. Besaran pokok yang kedua, massa, satuan kilogram, dilambangkan dengan huruf Kg. Besaran waktu, satuannya sekon, ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, sekon ini sama artinya dengan detik, dilambangkan dengan huruf S kecil. Kemudian yang keempat, suhu, besaran suhu, satuannya Kelvin, dilambangkan dengan huruf K. K
angka besar. Kemudian kuat arus listrik. Besaran kuat arus listrik satuannya ampere. Dilambangkan dengan huruf A besar. Nah, selanjutnya besaran intensitas cahaya. Satuannya kandela, dilambangkan dengan huruf CD. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, jumlah zat. Satuannya mol, lambangnya juga mol. Nah, inilah 7 ya, inilah 7 besaran pokok ya. Ini harus kamu ingat nak, 7 besaran pokok yang artinya satuannya sudah terlebih dahulu ditetapkan ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya besaran pokok ya. Kita bahas sekarang besaran pokok panjang ya. Besaran pokok panjang adalah jarak antara dua titik di dalam ruang. Lebar, tinggi jari-jari lingkaran termasuk dalam besaran panjang. Dalam sistem internasional, satuan panjang adalah meter. Alat ukur panjang ya, alat ukur panjang adalah mistar. Nah, ikut perhatikan nak ya. Mistar, jangka sorong ya, perhatikan bentuknya, ditandai nak bendanya seperti apa ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, mikrometer skrup. Jadi masing-masing alat ini mempunyai ketelitian ya. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Mikrometer skrup mempunyai ketelitian 0,01 mm ya. Jadi inilah 3 alat panjang, alat ukur panjang ya. Ya, biar kamu paham roll ini ya, roll ya, mistar sama dengan roll yang sering kamu pakai dalam kegiatan belajar kamu ya, termasuk alat ukur panjang ya. Kemudian ya, selanjutnya alat besaran pokok. Yang kedua, besaran massa. Satuan standar untuk massa adalah kilogram. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Untuk mengukur besaran massa antara lain ya, ada neraca ya, neraca juga ada bermacam-macam ya. Ada neraca 2 lengan, ada neraca 3 lengan. Kalau neraca ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu sering disebut dengan timbangan ya, biar jelas ya nak, timbangan ya, timbangan. Jadi bahasa ilmiahnya disebut dengan neraca ya. Ada juga neraca kimia ya, ada neraca elektronik. Nah, tentu ini penggunaannya, jenis-jenis neraca ini juga berbeda ya. Nah, kamu perhatikan, ini ada ibu tampilkan di sini gambar beberapa jenis neraca, neraca kimia ya, dan neraca digital ya. Ini dia ya. Dan massa mempunyai satuan kilogram. Nah, kemudian yang ketiga adalah besaran pokok waktu.
waktu. Ya, besaran pokok waktu. Satuan waktu dalam sistem internasional adalah sekon atau detik, ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Alat ukur waktu yang digunakan untuk mengukur besaran waktu antara lain, ya, bisa jam, ya, bisa jam matahari, jam pasir, dan jam air. Ini sering digunakan pada orang tua kita terdahulu, nak, ya. Pada orang tua kita terdahulu sering menggunakan jam matahari, ya. Maka kalau sampai sekarang ini pun orang-orang tua kita sering menggunakan jam ini. Tapi penggunaan, ya, jam ini kurang efektif, sehingga pada zaman yang lebih maju menggunakan arloji, ya. Jadi kalau penggunaan arloji ini, ya, lebih efektif ataupun lebih teliti, lebih tepat menghitung waktu. Nah, kemudian yang ketiga, stopwatch. Nah, ini stopwatch ini, ya, alat ukur waktu yang lebih teliti, ya, per detik, ya, menghitung waktu dengan detik, ukurannya detik, ya. Nah, perhatikan, nak, pada gambar di samping ini, di sini Ibu tampilkan ada beberapa jenis besaran waktu. Ada jam matahari. Nah, perhatikan seperti apa, ya, jam matahari seperti apa, stopwatch, ya, seperti apa, dan arloji. Ini Bu rasa kamu sudah kenal semua, ya. Nah, baiklah, untuk penggunaan alat ini, cara menghitung, ya, nanti kita bahas terlebih lanjut dalam pembelajaran kita selanjutnya. Jadi untuk pada hari ini, sekian pembelajaran kita tentang besaran pokok. Sekian dan terima kasih.